Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat damai, kita akan membahas haji. Dari bahasan yang pertama, syahadat, sholat, zakat, puasa. Dan kali ini kita kupas makna dari haji itu sendiri menurut Cakan. Pripun Cakan? Apaan sih Mas? Nggih. Iya Mas. Masalah haji itu adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Secara umum haji itu dikatakan sebagai penyempurna dari rukun Islam. Penyempurna. Sampai haji Mas? Kalau menurut saya belum. Oh, terus? Kalau menurut ini juga belum. Biasanya kan berbeda. Berbeda apaan aja, Mas? Yang berbeda. Karena belum punya modal. Sampai Pak Guru sudah haji? Sudah dimimpi. Oh, alhamdulillah, meskipun mimpi kan haji. Kan haji jika mampu ada itu. Jangan tanya saya ya Mas ya. Bukan. Sampai balas tak, sampai pun haji. Sudah pasti. Belum Mas. Kembali saya katakan Mas, supaya kita tetap berpegang kepada bukan hajinya, tapi berhaji, agar kita itu lebih menjiwai. Mengapa? Sholat, kita bersolat berarti dalam 24 jam kita sudah melakukan sholat. Berzakat, jiwa kita 24 jam berzakat, 24 jam berpuasa, 24 jam. Sekarang haji, kira-kira kayak apa ya? Haji setahun bisa, 24 jam lagi. Nah, makanya Mas, dalam kita ngomong gejalanya dulu ya. Kita ngomong gejalanya dulu, kau Pak Guru ya. Nah, kau ya. Nah, orang dulu itu Pak Guru tidak haji. Berhaji itu kalau menurut dulu itu adalah berkajen. Kajen itu artinya mulia. Karena dari bahasa Arab ya, kalau bahasa Arab Mas, wong Jawa, wong Arab haji, tapi kalau orang Jawa dulu adalah kaji, berkaji. Kaji itu kajen itu artinya mulia. Nah, makanya orang dulu itu tidak berangkat haji, tapi naik haji. Ini pertama yang harus kita pahami dulu. Makanya misalkan sampean punya modal, sampean kan ngomong tadi apa modal ya? Belum punya modal, makanya Belum haji. Kalau ngomong modal, kira-kira sampean berangkat apa naik Mas? Berangkat. Loh, coba ayo tidak adik akan itu lah pikiran Pak Guru. Ketika sampean sudah mempunyai uang senilai 45 juta atau berapa, didaftarkan ke Kemenak atau kemana, kira-kira dengan uang sebesar itu 50, 45 atau berapalah sekarang saya juga gak tahu. Kira-kira sampai nantinya itu berangkat haji apa naik haji? Naik haji. Naik haji ya. Sampai ngomong mulutnya. Naik pesawat. Nah, saya ngomong haji atau naik pesawat? Haji. Berangkat. Ya Pak Guru, naik pesawat apa naik haji?
naik haji. Oh, naik. Kalau umum Oh, ya. berarti hajinya ini bisa Dinaikkan. dinaiki. Kan beda Mas ya. Menaiki haji dan naik haji itu beda. Iya. Kalau naik pesawat berarti pesawatnya bisa dinaiki. Kalau haji dinaiki gimana? Nah, ibaratnya HP jangan kau naikin. Iya. Makanya orang dulu itu, Mas, itu bukan berangkat haji, tapi naik haji menuju ke kemuliaan, menuju yang mulia, menuju ke derajat yang tinggi, karena haji ini adalah penyempurna dari rukun Islam. Itu. Secara umum saya juga apa ya, gak menyalahkan sih, gak menyalahkan orang dengan model apapun ngenteni gaji dodol sawah atau ngenteni gaji terabasan atau gaji utang-utangan. Sekarang kan banyaklah model. Saya gak ngomong yang itu. Tapi yang perlu kita paham bahwa haji itu adalah sebagai penyempurna dari rukun Islam, bahwa haji menurut orang Jawa dulu itu adalah menuju ke derajat yang tinggi atau menuju ke derajat yang mulia. Ya. Kalau dari bahasa itu ya wes gimana ya, ngomong kan juga sungkan Mas kalau sampai mulai jadi tolong tahun kan wes terdaftar jange naik haji, tak berangkat haji. Kajen. Makanya orang haji di dalam syariat sendiri adalah menuju ke enggak, menuju ke Mekah. Oh iya. Nah, Mekah apa nang Arab? Enggak, dalam kitab loh Mas, Pak Guru. Di dalam kitabnya itu naik haji itu menuju ke Arab atau ke Mekah? Mekah. Loh, dari bahasa ini sebetulnya kalau kita mau berangan-angan dan berpikir atau menggali, kenapa sih kok hajinya kita, hajinya orang-orang kok menuju ke Arab, tapi kok tetap disebutkan menuju ke Mekah? Apakah kemuliaan kita itu bisa menjadi mulia kapan yang dewi nang Arab atau nangka? Kalau kemuliaan seseorang itu berada di sana, naudzubillah min dzalika sampai kapanpun tidak akan pernah mulia, atau Islamnya tidak akan pernah sempurna. Karena gak punya modal. Ada satu cerita. Ada seseorang bekerja sebagai tukang sul sepatu. Dengan pekerjaannya dia menabung, ditabung agar bisa berangkat haji. Ketika uangnya sudah terkumpul cukup untuk naik haji atau berangkat haji, sebelum berangkat, ketika dia berada di rumah, nah ini hidungnya mencium bau yang sangat enak sekali. Iki ambune apa ya keenak. Tekon dia ambune iki. Akhirnya si tukang sul tadi mencari arah bau yang enak tadi. Berjalanlah dia ke tetangga sebelah. Oh ternyata ini sumber bau yang enak tadi. Akhirnya masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, kula kok ngambung rasa sing enak. Sampeyan itu masak apa? Apa jawabnya tetangga tadi?
masakan ini halal bagi saya, tapi haram bagi sampean. Tambah penasaran. Iki masak opo bener? Wong masalah halal haram ae kok gak padha. Ya toh padha-padha is selame. Gak ngono sih, Pak. Sampeyan masak opo sih? Kok adek halal kanggone sampeyan haram kanggo iki. Tanjen sampeyan gak gelem ngekeki apik kek. Tetangga ini gak mau ngaku. Masakan yang saya masak ini halal bagi saya dan haram bagi jenengan. Akhirnya dipaksa, didesak, akhirnya dia mengaku karena yang dimasak ini adalah anjing. Ya. Kok sampean masak anjing padahal menurut hukum Islam anjing itu adalah haram. Akhirnya dijawab oleh tetangganya, makanya tadi saya ngomong ini adalah halal bagi saya, haram bagi jenengan. Karena yang saya makan itu gak ada. Adanya cuma ini. Adanya cuma ini. Akhirnya si tukang sol sepatu dipulang. Pulang, uang tabungan sing jangine digawe berangkat haji dikakno kabeh. Ini uang beli makan yang halal. Nah, semua dikasih. Akhirnya setelah itu pulang dia bermimpi ketemu Rasul. Meskipun dia tidak pergi ke Mekah, tapi ini sudah mendapat derajat haji mabrur. Lha iki lho Mas, gak atik nang Arab, gak atik nang Mekah haji mabrur. Lek mau aturan nangan kali mikir ya, berarti untuk menjadikan diri kita mulia kan tidak harus ke Mekah. Tapi ada tapinya Mas. Kalau kita gali Mekah itu di mana sebetulnya? Secara umum lek ndelok petane Mas, Mekah itu panjane go Arab Saudi. Afrika, benua Afrika. Ngono Pak Guru. Aku gak patah apal peta ya Pak Guru garai. Gak apal peta blas Pak Guru. Wis pokoke jarane kok kulon ngono lah. Saya kembali ngomong, ya mohon maaf Pak Guru. Kalau memang ini salah ya gak usah didengar. Gitu. Dan cukup dibuang saja jauh-jauh. Rahasia Mekah menurut leluhur dulu untuk menjadikan manusia itu menuju kemuliaan atau menuju derajat yang mulia, itu memang harus pergi ke Mekah. Tapi ada tapinya, bukan yang di Arab yang dimaksud, tapi adalah Mekah. Ya jago ya Mas. Mekah. Karena kita itu dilahirkan dari situ. Oh, nggih. Kalau pas lahir pasti Mekah itu ya. Ya malah mingkem ya. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini Mekah. Mekah. Wah, cuma Berarti kok. kan diambil dari katanya juga Mekah. Mekah. Makanya kita itu kalau ingin menyempurnakan Islam kita, ya, lurus dan benar, kita itu harus berbakti kepada orang tua. Kita menuju ke situ. Sangkan paraning dumadine awak dhewe. Inna lillahi wa inna ilaihi asal usule takune. Laku kita dalil apa berarti? Innama a'maluna wa lakum a'malukum. Kalau gak salah gitu Mas. Lakuku ya lakuku,
lagumu ya lagumu lah. Kalau kita ingin menyempurnakan lagu kita, dalam bahasan kemarin Mas, lagu itu adalah sebuah agama. Agama itu lagu. Islam adalah lurus dan benar. Dan kalau lagu kita berbakti kepada orang tua karena dia yang melahirkan kita dengan susah payah, gembel awak dhewe 9 bulan 10 dina umur. Apakah kita harus menunggu modal yang sekian puluh juta? Ini juga usah ngono Mas. Kita tahu siapa yang kita dahulukan. Lebih baik kita perhatikan orang tua kita, terutama sang ibu. Mekah. Ya Mekah kan. Iya, maka anak aku ya Mas dilahirno di kutha Mekah. Nih. Sampean? Niku kutha Mekah Pak. Lho, Pak sampean. Mekah. Lho, Tapi ada yang tidak Mekah loh Pak. Minggu. Enggak, yang dioperasi kan Dioperasi. Mekah. Apa itu gak Mekah? Tetap Mekah. Mekah kan buka Mas. Apa diminggu pernah iso metu? Ngomong-ngomong ya tetap Mekah. Ya. Meskipun itu secara operasi aja sesar atau gimana, tapi kita kan dari situ asal usulnya. Makanya kita tuju. Makanya untuk menyempurnakan Islam kita berbakti. Apa mana caranya wong Jawa, wong tua itu pangeran katon. Nah, ya tak apa itu wong lak ngono kok. Berarti itu itu mana? Nah, ini Mas, supaya apa ya enak haji wong gak patek bondo. Kita gak usah berangkat haji dulu kalau memang gak punya modal, tapi kita bisa naik haji itu. Ya. Kalau punya modal silahkan pergi ke Mekah yang berada di Arab Saudi. Aku kalau nongkrong maka anak guru bahasa itu Pak Guru di sana adalah melakukan sebuah ritual gambaran saja. Orgun haji. Iya, kono sampai dari wangi desekan, bentuk-bentukan, sampai ono sing mati kepidak gara-gara kepingin ngambung Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Watu hitam. Wow, para bendi Pak. Bahasa Jawa. Watu semuanya ireng. Hajar Aswad itu memang artinya batu hitam. Batu hitam itu bahasa Indonesia Pak Guru. Bahasa Jawa apa? Sama nak Jawa itu Guru bahasa Indonesia. Batu hitam itu bahasa Jawa. Watu ireng. Watu ireng itu kalau menurut leluhur lagi. Umat itu janine metu. Kita itu akan lahir dari mana? Hitam. Ya, paham? Lah, yo gak usah diomong. Masa ngomong. Nah, Paham. kita tuju di situ. Ini sejarah kita. Ini sangkan paraneng bagi kita. Orang tua adalah pangeran katon bagi kita. Meskipun kita belum bisa ke tanah Mekah yang ada di Arab Saudi, tetapi kita masih bisa naik haji untuk menuju ke derajat yang mulia. Ada cara-cara khusus Pak untuk naik haji yang apa cuma cukup dengan berbakti kepada orang tua saja gitu. Kalau di rukun haji sendiri kan ada, saya juga nggak tahu sih Pak, pastinya kan yang mengutari apa, Iya. yang apa itu lempar jumroh atau apa itu. Kalau di sini gimana? Nah, makanya Mas, semua yang diceritakan, entah itu sapi, entah itu apa mae saliyane sa'i, Lempar balang jumroh, jumroh. semuanya itu adalah hubungan ketika kita dilahirkan oleh sang ibu.
Ya intinya gini Mas, intinya kalau memang kita belum punya modal, intinya saja kita muliakan dulu orang. Dengan memuliakan orang tua berarti kita juga menuju ke Kemuliaan. sendiri. Menuju nang pangeran katon Mas. Lek pangeran katon iki kita muliakan, otomatis Mas, kita pun menjadi anak yang mulia. Makanya dikatakan kita menjadi anak yang berbakti. Berbakti adalah salah satu derajat kemuliaan. Kaji kajen mulya. Wong sampeyan lahir nang jare memang lahir iku kutha Mekah. Nggih. Nah, engko timbangane lho Mas. Kalau ngomong timbangan niku bahasa Indonesia apa? Daripada Iya, daripada rambut kita botak untuk mengumpulkan harta, ya, untuk bisa ke Arab Saudi, kita meninggalkan susahnya orang tua. Sing kono bisa mangan gak iso mangan, sing penting aja sampean sing penting haji mak sampean gak mangan kapok syukur-syukur engko warisan sampean jagane ku tak didol ae korono. Daripada seperti itu gak usah kumpulkan 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, kasihkan orang tua. Orang tua bangga, orang tua senang. Dan mabrur Mas. amin. Jadi malah ngumpul duit mbokne susah gak dikai ini lho gak dadi mabur, dadi mek numpak mabur itu Mabur. iya dadi Kan sekarang mabur juga banyak yang gitu Pak. Gaji modalnya juga utang. Sampai rumah juga nggak tahu keadaannya di rumah seperti apa. Nah makanya Mas, kalau saya tadi awal juga sudah ngomong, saya gak mau membahas yang itu, yang penting bagaimana kita sampai nih Mas, ojo adik tak belani utang supaya iso ayo cok naik haji lo ya Dan apa ibarat oh, tak temah utang supaya iso berangkat haji. berangkat kok dibagi. Kalau ditanyakan secara umum Mas sampeyan Pak Guru ya enak nih sih iso berangkat haji sampai naik haji, sudah cukup pertanyaannya sampai jawab. Enak nih iso berangkat haji sampai naik haji. Naik Anjir sampai gak duwe. Enak dinaiki. Iya. Nah, dengan pertanyaan seperti ini Mas, otomatis nanti di rumah sampai tengok-tengok iya enak nanti ya berangkat haji sampai naik haji ya kan gitu. Apa mana saya di zaman haji ya wes proyek bisnis tuh kayak bahas haji di dia cek kagak Pamitan sama teman-teman. sing penting pertanyaanku Mas iku sampe nangen-nangen enak nanti iso berangkat haji ambek naik haji. Nek perasaan kula luwih penting mulia wong tua dhisik. Berarti enak naik Haji. Krono Kan modal. ya, karena hidroponik gurung Hidroponik panen gurung payu. Iya. Hidroponik kita ndure apa ya? Bayam merah. Bayam Kali merah. Pak Coy. Mbok kaya ngono dikumpulno duwike engko dienggo berangkat haji. Wong tua gak mangan kau. Wah, Mantap, maren. ya. Kita tetap kembali Mas. Nggih. Yang penting kita bertujuan untuk menyempurnakan Islam kita. Kesempurnaan Islam kita kalau kita bisa naik Haji. bukan berangkat Haji. Terima kasih. Oke teman-teman, diangan-angan juga mau berangkat haji apa naik haji. Nah, gitu. Di sini kita cuma sharing, jadi yang teman-teman anggap baik ya dipakai, kalau nggak dianggap baik ya nggak usah dipakai.
tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar kita bisa lanjut lagi ke video-video selanjutnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.